Sebentar, gua share screen dulu. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Kalau oke, thank you. Oke, kita langsung bahas aja buat soal yang pertama. Jadi kalau soal pertama itu, yaitu bahasnya seputar tentang decision making and relevant information. Oh ya, soal ini tuh gua ambil dari soal UAS gua tahun lalu. Terus kalau buat yang problem satu itu, biasanya tuh topiknya itu tentang bagaimana perusahaan itu memilih alternatif, baik itu buy or make atau mungkin nantinya ada one time special order dan lain-lainnya. Jadi, untuk soal yang pertama, di mana di sini Tesla itu memproduksi electric bikes dengan total kapasitinya itu ada 10.000 bikes per tahunnya. Saat ini, Tesla ini mampu memproduksi dan menjual 8.600 sepeda ke dealer pada harga 420. Nah, ini adalah cost-nya. Nah, tadi kan di sini dia kapasitasnya itu kan 10.000. Kemudian dia mampu memproduksi dan menjual hingga 8.600. Berarti otomatis di sini dia itu memiliki kapasitas yang sebenarnya masih bisa dipakai atau bisa disebut dengan excess capacity atau idle capacity. Itu sebesar 1.400. Nah, nantinya kalau misalkan ada one time special order yang totalnya sampai 1.400 maksimal banget itu teman-teman nggak perlu namanya apa ya, mempertimbangkan adanya hal yang harus dikorbankan. Kayak misalkan kan, kalau misalkan one time special order-nya ini 2.000 berarti kan otomatis ada yang harus dikurangin dong, si regular customer-nya. Nah, kalau misalkan dia masih di bawah, berarti kita nanti ngitungnya nggak terlalu rumit gitu. Kemudian di sini ada perusahaan Selfridge, dia itu meng-approach Tesla untuk membeli 1.200 electric bikes pada tahun ini, kemudian dia itu menawarkan harganya $200 per sepedanya. Kalau misalkan diterima, akan ada biaya tambahan untuk biaya dari material itu sebesar $5 per sepedanya, karena adanya permintaan untuk sepedanya itu diwarnain. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Based on financial consideration, apakah si Tesla ini harus menerima pesanannya? Nah, kalau misalkan soal kayak gini, itu kita bisa langsung pakai incremental approach atau pendekatan mengenai tambahan revenue dan tambahan expenses yang didapatkan dari adanya si one time special order. Jadi teman-teman tinggal ngitung aja nih revenue-nya berapa dari si one time special order ini, nggak usah ngitung revenue secara keseluruhan gitu. Jadi di sini kan revenue-nya itu kita kalikan antara 1.200 dengan harga sepedanya tadi. Itu kan 240.000, sementara untuk biayanya itu ada dari materials sampai sales expense. Nah, ini juga masih sama cara ngitungnya. Dari material itu kan tadi ada kenaikan sebesar $5, jadinya 85 dikali 1.200. Kemudian untuk direct labor juga masih sama caranya. Dan di sini perbedaannya tuh ada di MOH sama sampai sales expense. Soalnya di sini, di soalnya itu, untuk variabel dan expense-nya itu dipisah. Jadi untuk yang MOH itu 40% variabel, berarti kita hitung nih, 40% dikali dengan unit cost-nya berapa, dikali sama total pembelian si Selfridge tadi berapa. Udah ketemu, habis itu untuk yang administration expense itu juga masih sama caranya. Dan kita dapat total expenses-nya itu adalah 213.000. Nah, dari adanya one time special order, di sini si Tesla itu menerima peningkatan tambahan dari operating income sebesar 27.000.
Nah, makanya di sini si Tesla ini bisa mengambil si special order-nya ini. Karena tadi adanya peningkatan di operating income sebesar 27.000. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke yang B. Yang B itu faktor lain apa aja sih yang mesti si Tesla mempertimbangkan dalam menentukan apakah akan menerima atau menolak. Nah, tadi kan nomor A itu kan faktor finansial ya kan. Kalau faktor finansial itu ya berarti kita hitung secara finansialnya, di mana di sini tadi mendapatkan peningkatan operating income sebesar 27.000. Nah, tapi selain adanya financial factor, ada juga faktor lainnya. Misalkan nih, kalau gue bikinnya waktu itu, apakah regular customer-nya itu akan senang dengan transaksi ini? Soalnya kan di sini dijelasin harga aslinya itu kan 420, sedangkan harga special order-nya itu 200. Itu kan perbedaan harganya jauh banget kan? Nah, makanya itu bisa dipertimbangkan banget tuh, apakah customer regulernya tuh bakal seneng gitu kalau misalkan dia tahu adanya transaksi ini. Kemudian, is our company will gain benefit if we continuously accept the special order. Jadi itu intinya perusahaan kita tuh bakal terus-terusan benefit gak sih kalau misalkan special order ini ada gitu tiap tahunnya. Itu juga harus dipertimbangkan buat perusahaan, karena kan sebenarnya tuh adanya excess capacity ini nggak harus diisi oleh special order kan. Bisa aja kayak ditingkatin lagi manajemen perusahaannya atau mungkin employee-nya dan lain-lainnya supaya bisa full capacity. Nah, makanya di sini perlu dipertimbangkan juga, apakah akan terus-terusan benefit apa enggak. Dan yang terakhir, bagaimana dengan reputasi perusahaan. Jadi, sebenarnya faktor ketiga ini itu berhubungan dengan faktor yang pertama. Kenapa? Kalau misalkan kejadian si customer-nya ini nggak happy, otomatis kan customer ini mau nggak mau bakalan punya dendam pribadi lah ya bahasanya. Jadi kayak, "Wah, kita nih diskriminasi harga nih. Kita dapat harganya segini, tapi si dia itu dapatnya lebih murah," gitu. Nah, lama-kelamaan kan reputasinya bakal turun tuh perusahaan kalau misalkan terus-terusan menerima si special order, gitu. Terus, kita langsung ke yang C aja. Di sini Tesla saat ini membeli semua 8.600 alloy frames of its bikes. Jadi kalau yang soal nomor C ini, itu berkaitan dengan outsourcing versus insourcing. Ketika perusahaan itu apakah akan meng-insource atau membuat sendiri dari supply yang dibutuhkan, atau memutuskan untuk membeli dari luar gitu. Jadi di sini si Tesla ini kan membutuhkan 8.600 kerangka untuk bikin sepeda tadi. Nah, saat ini dia beli tuh ke pihak ketiga namanya Polygon, harganya 40. Nah, tiba-tiba si Polygon ini ngasih tahu ke Tesla kalau misalkan harga tahun depan tuh bakal naik sebesar 20%. Nah, kita kaliin dulu, itu harganya adalah jadi 48 di tahun depan. Nah, si manajer Teslanya ini bilang kalau misalkan ada workshop facility yang bisa digunakan untuk membuat alloy frame sendiri. Tapi saat ini tuh lagi disewain sebesar 26.000 per tahunnya. Nah, habis itu kita bisa hitung nih, apakah si Teslanya ini mesti tetap beli atau bisa bikin sendiri alloy frame-nya. Caranya itu kita tinggal bikin tabel kayak gini aja buat ngitung antara buy decision atau make decision. Untuk yang buy decision, di sini tadi kan harganya itu adalah 48 dikali dengan total pembelian dari si alloy frame-nya. Nah, kemudian di sini ada opportunity cost nih, atau additional revenue dari sewa tadi. Kan kalau misalkan kita nggak pakai fasilitas itu kan kita dapat sewa kan. Nah, makanya di sini itu minus tandanya. Soalnya dia itu mengurangi biaya yang dipakai untuk membeli si alloy frame-nya. Nah, makanya di sini total relevan cost ya, itu adalah 386.800.
Nah, sedangkan untuk yang make decision, itu tinggal dihitung aja sih kayak biaya-biaya untuk membuat si alloy frame-nya. Tadi kan di sini diketahui nih ada direct material sampai fixed overhead. Direct materialnya ini tinggal kita kaliin aja antara direct material untuk membuat alloy frame-nya dikali sama total alloy frame-nya. Kemudian untuk yang direct labor juga masih sama, dan yang bedanya itu di sini, di fixed overhead. Soalnya kalau misalkan untuk membuat suatu produk, itu fixed overhead-nya itu yang dipakai adalah avoidable. Kalau unavoidable, itu kan berarti unavoidable itu merupakan fixed overhead yang nggak bisa dihindari. Dalam artian tuh, maupun dia beli atau membuat alloy frame, fixed overhead-nya tuh bakal terjadi juga gitu. Contohnya tuh kayak depresiasi dan lain-lainnya. Nah, makanya di sini avoidable fixed overhead yang dipakai. Soalnya avoidable itu berarti kan fixed overhead yang bisa dihindari kalau misalkan kita tidak membuat atau memutuskan untuk membuat make decision. Nah, makanya di sini kita pakai yang avoided. Oke, kalau udah tinggal kita hitung semuanya, hasil adalah 401.600. Nah, di sini kan kelihatan ya, lebih mahal si make decision-nya. Nah, makanya di sini si Tesla ini, itu bisa lanjut aja tuh buy decision-nya. Karena kalau misalkan dia make decision, itu dia bakal lebih mahal sebesar 14.800 in total, atau $1,72 per unitnya, gitu. Oh ya tadi, mengenai untuk cara mencari avoidable fixed overhead ya, itu tuh caranya tuh tinggal total fixed overhead, itu kan 18 dikali 8.600. Nah, di soal itu udah di-state tuh, unavoidable ya, itu 80.000. Soalnya di sini kenapa unavoidable, karena di sini jelasin kalau misalkan entah itu alloy frame-nya dibeli atau dibuat, 80.000-nya itu bakal tetap terjadi. Nah, makanya di sini disebutnya sebagai unavoidable. Nah, kalau udah tinggal nomor terakhir, itu tentang qualitative factor. Faktor apa saja sih yang bisa dipertimbangkan oleh si Tesla untuk mempertimbangkan yang tadi tuh, buy or make decision. Jadi tuh, pertama, perusahaan bisa mempertimbangkan faktor reputasi, kalau misalkan dia terus-terusan beli dari vendor. Nantinya kan mungkin ya, kalau misalkan suatu perusahaan itu terus-terusan beli dari vendor, itu bakal mengakibatkan ketergantungan, misalkan gitu. Dan kalau misalkan si vendornya ini tiba-tiba ngasih kualitas yang jelek, ada niatan terselubung gitu kan, bisa jadi reputasi perusahaannya itu bakal turun gitu. Nah, makanya itu bisa dipertimbangkan juga tuh, rep mengenai hal tersebut. Terus yang kedua itu, apakah outsourcing itu bakal memberikan kita long term benefit? Kenapa? Soalnya kan namanya outsourcing berarti kan kita beli dari luar kan. Nah, untuk harganya sendiri kan kita belum tahu tuh, apakah harganya itu bakal terus-terusan sama atau bakal beda gitu harganya tiap tahun, bakal naik terus. Nah, makanya ini juga perlu diperhatiin nih, apakah akan memberikan perusahaan itu long term benefit. Dan yang terakhir itu apakah kualitasnya itu bakal sama antara outsourcing dan insourcing, gitu guys. Nah, ini nomor satu udah selesai. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kak, mau nanya, Mhm. yang tentang, one time special order tadi, Kak, itu maksudnya one time special order itu terjadinya kalau dia ada excess capacity tadi ya, Kak, atau gimana? Iya, kalau dia ada excess capacity. Sebenarnya bisa juga kalau misalkan dia nggak ada excess capacity, cuman hasilnya tuh bakal ngorbanin jatahnya si regular customer gitu istilahnya. Misalkan nih, kan full capacity-nya itu 10.000, dia itu sekarang produksi 10.000 juga nih.
tiba-tiba datang one time special order 1.000. Kalau misalkan menurut dia itu profit, dia bisa aja tuh. Jadi 1.000-nya itu one time special order, 9.000-nya buat regular. Nah, berarti yang dikorbanin itu 1.000 yang buat regular customer itu. Sampai sini ngejawab nggak ya? Oke, menjawab, Kak, thank you. Oke. Oh, kalau udah gue lanjut lagi ya. Nah, untuk yang problem 2 itu mengenai pricing decision. Jadi, pricing decision itu gimana perusahaan dalam menetapkan harga, gampangnya. Dan di sini ada 2 metode utama ya, di mana metodenya ini ada target pricing sama full cost plus markup, atau markup lah istilahnya. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung masuk aja ke soalnya. Di sini Gina merencanakan untuk membuka juice bar pada tahun 2023. Gina mengalokasikan 1.250.000 sebagai capital expenditure. Nah, ini tuh investasi ya, guys. Itu sebesar 1,25 dan dia itu si Gina punya ekspektasi untuk memproduksi dan menjual sebesar 240.000 botol. Nah, ini adalah harga-harganya atau biaya-biayanya. Nah, kita langsung masuk ke dalam soalnya. Kalau misalkan asumsikan Gina ini menetapkan harga botol jusnya itu pada full cost plus markup. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya secara logika tuh tinggal ini aja kan, kayak full cost, terus kita cari markup-nya berapa. Nah, tapi kalau kita hitung dulu nih, nggak segampang itu. Jadi tuh pertama kita mesti tentuin ROI-nya tuh berapa, atau return on investment. Berapa sih return yang dia harapin dari investasinya dia gitu. Di mana di sini kan yang nomor 1, si Gina ini pengen 18% return dari investasinya. Nah, makanya di sini kita bisa dapat nih target operating income. Target operating income itu ROI dikali total investment. Total investment-nya itu kan 1,25 juta. ROI-nya itu 18%. Nah, yaudah kita dapat target operating income sebesar 225.000. Nomor yang 2, berapakah full cost per botolnya? Kalau full cost berarti mau dia variable cost, fixed cost itu diambil semua. Jadi yang di soal ini itu kepakai semua. Nah, yang pertama itu variable cost, itu tinggal kita hitung aja. Kan tadi kan per botolnya itu adalah $4. Sedangkan dia pengen produksi 240.000. Tinggal kita kaliin aja, hasilnya 960. Untuk yang fixed production itu udah ada di soalnya, $40.000. Variable sales cost-nya itu sama kayak tadi, tinggal dikaliin aja, dan hasilnya adalah full cost-nya itu 1,32 juta. Nah, dari hasil ini, kita bisa ngitung full cost per botolnya. Tinggal kita bagi antara full cost dengan ini, total production-nya. Hasilnya adalah 5,5. Nah, yang ketiga, itu baru nih kita bakal nentuin selling price-nya itu berapa untuk mencapai si target operating income. Tadi kan target operating income itu kan 225, sedangkan full cost-nya 1,32. Nah, otomatis untuk mencapai target operating income dengan full cost segini, kita butuh revenue sebesar 1,545, gitu. Jadi ini ditambah, tambah semua. Nah, dari hasil ini, kita bisa dapat selling price-nya. Selling price itu kan kata lainnya adalah revenue per unit kan. Jadinya di sini tinggal dibagi aja antara revenue
dibagi dengan total ekspektasi penjualannya dia, 240.000 botol. Hasilnya adalah $6,44. Yang terakhir itu disuruh nyari markup percentage-nya. Nah, kalau markup percentage itu cara nyarinya tuh tinggal menghitung growth-nya doang gitu, kayak pertumbuhannya. Jadi tinggal kita kurangin aja antara 6,44 dikurang 5,5 dibagi sama 5,5. Atau kalau agak ribet caranya tinggal ini 6,44 dibagi 1,55 dikurang 1. Hasilnya sama aja, guys. Nah, sampai yang A ini ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, gua lanjut dulu. Terus yang B ini adalah asumsikan kalau Gina ini pakai target pricing. Nah, jadi di sini si Gina ini punya target nih. Dia itu pengen targetin harganya itu adalah $6 per botolnya. Kemudian ada target lagi, target operating income itu 25% dari revenue. Nah, dari informasi ini, kita disuruh hitung target full cost-nya. Oke, kalau udah, sebenarnya ini nggak terlalu susah sih ya, tinggal kita hitung aja. 25% dikali dengan target price itu kan tadi 6 di soal ini. Dikali lagi dengan nih, ekspektasi dari penjualannya, yaitu 240.000. Nah, hasilnya adalah $360.000. Nah, dari operating income ini, kita tuh bisa dapat full cost. Full cost-nya itu adalah tinggal kita kurangi antara revenue dengan operating income. Revenue itu kan tadi kan udah dicari ya, yaitu 240.000 dikali sama 6, dikurang dengan operating income-nya. Yang hasilnya adalah 1,080 juta. Nah, ini adalah full cost-nya. Sedangkan tadi kan pada nomor sebelumnya itu udah ngitung kan target full cost-nya. Itu kan targetnya adalah 1,320, yang ini nih. Nah, jadi di sini sebenarnya dengan target harga segini tuh, si Gina belum mencapai estimasi dari target full cost-nya yang ada di sebelumnya. Nah, kalau udah tinggal nomor terakhir tuh bersifat kualitatif nih soalnya nih. Value engineering strategy that Gina could implement to achieve the target full cost. Di sini tuh sebenarnya soalnya itu lebih ke strategi apa yang dapat Gina implementasikan untuk mencapai target full cost-nya nih. Yang pertama itu si Gina itu bisa menurunkan variable production cost dengan cara mengubah bahan bakunya yang lebih murah daripada sebelumnya tanpa mengorbankan kualitas. Soalnya di sini kan tadi target full cost-nya itu kan masih terlalu tinggi ya. Jadi tuh bisa diturunkan nih variable production cost-nya. Kayak misalkan di sini variable production cost itu kan salah satunya ada dari material. Bisa aja nih diturunin dari materialnya supaya dia mencapai targetnya gitu. Terus yang kedua, si Gina ini bisa menaikkan selling price-nya. Kemudian Gina juga bisa menurunkan variable production cost dengan cara mengubah metode production yang dapat menurunkan biayanya. Dan juga si Gina bisa membuat peningkatan penjualan. Kalau udah, kita lanjut dulu ke soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini tentang transfer pricing atau istilahnya tuh aktivitas
transfer di internal perusahaan. Nah, jadi tuh di sini ada dua divisi dari satu perusahaan, di mana di sini ada divisi frame dan juga divisi glass. Jadi si divisi frame ini itu dia itu memproduksi bingkai untuk jendela. Kemudian setelah itu dia mentransfer bingkainya ke glass division untuk dibuat jendela gitu istilahnya. Nah, di sini frame division itu punya kebijakan tuh. Sales price-nya itu 2.300 per frame. Dan satu hal lagi yang perlu dipoinkan, itu si frame division bisa menjual frame-nya ke pihak ketiga, nggak harus ke glass division. Nah, ini asumsi ini tuh nanti penting buat jawab soalnya. Kemudian untuk yang glass division, itu dia punya selling price menjual seharga 4.300 per jendelanya. Nah, ini adalah biaya-biaya dari si frame division. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kalau misalkan di sini nggak ada excess capacity, atau istilahnya tuh full capacity ya, berarti full lah kapasitasnya tuh nggak ada sisa lagi. Bagaimana nih maksimum and minimum transfer price dari si window frame atau frame division-nya? Nah, jadi untuk menentukan maksimum and minimum transfer price, itu tuh untuk yang si frame division ini kan di sini tuh menjadi selling division kan, atau divisi yang menjual gitu, menjual frame-nya. Sedangkan glass division itu menjadi si buying-nya, buying division. Nah, tadi kan disebutkan tuh, kalau misalkan si frame division itu bisa menjual ke pihak ketiga. Nah, asumsi itu tuh penting buat menentukan minimum transfer price-nya. Soalnya kan namanya suatu divisi ya otomatis nggak merugi dong. Nah, makanya di sini maksimum transfer price ya, itu market price. Tadi kan market price-nya itu adalah 2.300 kan? Dan minimumnya juga sama, 2.300. Soalnya di sini kan udah nggak ada kapasitas lagi nih buat memproduksi, misalkan si glass division, dia mesen ke frame. Nah, otomatis dia harus rebutan sama pihak ketiga, gitu. Nah, makanya di sini untuk memanfaatkan opportunity tersebut, si frame division ini memberlakukan satu harga, baik maksimum maupun minimum. Terus kalau misalkan ditanya, terus, si glass division tuh untung dari mana? Soalnya kan sama-sama dia dapat 2.300, kenapa dia nggak ke perusahaan lain aja? Nah, jadi di sini tuh si glass division pasti bakal tetap mesen ke si frame division. Kenapa? Soalnya ada pertimbangan untuk itu, biaya pengiriman dan juga lamanya waktu pengiriman. Pastinya kan kalau misalkan dia mesen ke perusahaan lain kan ada biaya pengirimannya kan, dan juga belum tentu lama pengirimannya tuh sama gitu, sama si frame division. Nah, makanya meskipun dia minimum transfer price-nya itu sama dengan harga pasar, frame division tuh bakal tetap dipesan sama si glass division. Nah, sampai yang A dulu nih, ada yang masih nggak paham nggak? Kak, berarti kalau misalkan dia no exist capacity di, selling division, maksimum sama minimumnya selalu pakai market price ya, Kak? Iya, karena ada asumsi ini nih, also sell frames directly to builder, atau dengan kata lain dia bisa jual ke pihak ketiga. Kalau misalkan nggak ada kata itu, minimum transfer price itu pakai rumus yang ini, variable cost plus opportunity cost. Nanti gua bakal jelasin di yang nomor 2-nya, kalau yang itu. Nah, lanjut dulu. Jadi,
untuk yang B, itu kita disuruh ngitung harga transfernya tuh berapa. Kalau misalkan kita pakai metode full cost dan ada 10% markup. Nah, di sini kan full cost-nya itu kita bisa hitung yang ini kan, yang frame division itu full cost-nya adalah total semuanya nih. Jadi 1.880. Nah, transfer price-nya tinggal kita hitung aja, 10% markup ditambah sama si 1.880-nya. Hasilnya itu transfer price-nya 2.068. Kemudian yang nomor C, kalau misalkan CEO dari Wooden Craft menentukan transfer price-nya itu berdasarkan yang ini nih, apakah internal transfer itu akan terjadi? Jawabannya enggak. Kenapa? Soalnya kan tadi kan yang A ini udah ditentukan kan, kalau si maksimumnya itu 2.300, minimumnya juga 2.300. Sedangkan metode transfer price-nya itu harganya itu 2.068. Ya otomatis dia di bawah dong. Minimumnya aja 2.300. Masa ya dia mau dibayar segini? Nah, makanya itu kemungkinan besar tuh nggak bakal terjadi internal transfer-nya. Mending si Frame Division ini jual ke pihak lain daripada ke Glass Division. Itu buat yang C. Nomor 2, nah kalau nomor 2 ini ada excess capacity. Excess capacity itu berarti masih ada kapasitas yang bisa dipakai. Nah, makanya di sini dia minimum transfer price-nya itu beda. Sama maksimumnya. Cara ngitungnya, itu rumusnya adalah variable cost ditambah sama opportunity cost-nya. Dan di sini variable cost-nya jelas ya, direct material, direct labor, sama variable overhead. Sedangkan di sini opportunity cost-nya itu kosong. Kenapa sih opportunity cost-nya itu kosong? Jadi logikanya gini, teman-teman. Kan perusahaan itu misalkan dia punya idle capacity sebesar tadi taruhlah 1.000 produk. Nah, otomatis kalau misalkan ada yang mau mesen di suatu divisi tersebut, dari divisi lain, tinggal dipakai aja kan idle capacity-nya itu. Jadinya nggak ada opportunity cost tuh. Opportunity cost di sini tuh maksudnya tuh gini, ini bakal terjadi opportunity cost kalau misalkan soal nomor 1 tuh yang ini nggak bisa jual ke pihak ketiga. Misalkan divisi A itu memiliki total capacity 10.000 dan dia itu no excess capacity alias full capacity. Kemudian datang nih divisi B, dia mau beli ke divisi A. Taruhlah bingkai sepeda atau kerangka sepeda. Nah, otomatis dia itu kalau misalkan si divisi A ini menuruti ke divisi B, nah di situ tuh profit akan terjadinya transaksi ke pihak ketiga itu bakal hilang. Contohnya contohnya tuh gini, ini kan misalkan minimum transfer price-nya itu variable cost. Kita tambahin dulu variable cost-nya. Nah, ini variable cost-nya nih. Ditambah sama opportunity cost. Berarti kan profit yang hilang karena kita milih untuk menjual ke internal division. Di sini kan selling price sekian dikurang sama total cost. Nah, ini adalah minimum transfer price-nya kalau misalkan si frame division itu nggak boleh dijual ke luar perusahaan, gitu. Nah, ini tuh maksud opportunity cost di sini tuh kayak gitu, guys, logikanya. Sampai sini masih bingung nggak? Ini gua tulis aja rumusnya. Sini berarti selling selling price dikurang sama total cost.
selling division. Nah, kalau udah di sini kita lanjut dulu ke yang B. Kita suruh jelasin kenapa jawaban kita tuh beda antara 1A dengan 2A. Nah, di sini yang tadi gue bilang, karena adanya perbedaan di kapasitas. Di mana kalau yang 1A, itu kan dia no excess capacity, alias nggak ada kapasitas lebihnya. Jadi full capacity, dan satu lagi, ini, si selling division-nya itu bisa menjual langsung ke pihak ketiga. Sedangkan kalau yang B, itu excess capacity, di mana kalau misalkan excess capacity, ya otomatis si perusahaan atau si divisi yang glass-nya ini, dia itu bisa langsung mesan aja ke frame divisi, tanpa perlu repot-repot saingan sama pihak ketiga, gitu. Itu buat yang B, itu perbedaannya. Terus untuk yang C, hitung transfer price berdasarkan variable cost ditambah 10% markup. Nah, kalau ini juga gampang sih. Tinggal variable cost-nya tadi 320 tambah 400 tambah 600 dikali 110%. Nah, ini adalah transfer price untuk yang nomor 2. Udah deh, kalau gitu kita baru masuk ke tugasnya si akuntan manajemen, yaitu menentukan yang mana yang harus dikerjakan gitu. Di sini manajer dari window division itu pengen beli frame dari frame division. Kemudian di sini frame division-nya ini mampu mengakomodasi internal transfer dengan excess capacity-nya. Berarti pakai yang ini. Di mana di sini misalkan adanya bonus tiap manajer itu akan didasarkan pada operating income, CEO itu menyarankan kalau transfer price itu ditentukan oleh market price atau variable cost dengan 10% markup. Nah, berarti kan di sini ada 2 metode kan? Ada metode market price dan metode variable cost dengan 10% markup. Nah, itu kita hitung dulu tuh. Market price-nya itu kan tadi 2.300. Dan 110% dari variable cost itu 1452. Sama kayak yang ini. Habis itu baru bisa kita tentuin dari divisi mana itu yang manajernya itu bakal untung. Nah, kalau buat manajer di frame division, itu dia pasti bakal dapat atau pasti bakal milih si market price. Kenapa? Soalnya kan di sini dia jualan kan, frame division ini jualan. Otomatis makin tinggi harganya, kan operating profit-nya makin tinggi. Nah, makanya bonusnya juga bakal makin tinggi tuh. Sedangkan kebalikannya, untuk si window division, karena dia di sini sebagai buying division, otomatis dia pilih yang lebih murah dong. Dia bakal pilih metode yang kedua, 1452 ini harganya. Karena di situ kan dia harganya lebih murah, operating profit-nya itu bakal lebih tinggi, karena COGS-nya kan lebih murah tuh. Nah, makanya dia bakal dapat bonus yang lebih tinggi, gitu. Terus yang terakhir, itu yang E, kita disuruh ngasih saran nih, supaya mencegah adanya konflik di 2 manajer ini. Soalnya kan manajer ini kan yang frame ini dia milih market, kalau yang window division ini dia milih yang variable cost. Nah, kita disuruh ngasih saran gitu. Nah, di sini perusahaan ini bisa sih kayak menerapkan atau mengevaluasi transfer price-nya dengan metode-metode ini, kayak market base, cost base, negotiated base, dan dual pricing. Nah, si perusahaan bisa pakai negosiasi. Negosiasi antara kedua divisi ini, supaya dapat harga yang diinginkan gitu. Secara logika aja guys, soalnya kalau misalkan nanti ngitung, kayaknya nggak cukup waktunya gitu. Terus kalau nomor 3, ini kita disuruh komentarin mengapa sih penggunaan full cost itu bisa menjadi basis untuk
mengatur transfer price atau menetapkan transfer price. Nah, ini penjelasannya. Kalau misalkan perusahaan itu menggunakan full cost sebagai basis dari transfer price-nya, maka perusahaan tuh bisa tahu tuh, sebenarnya tuh total seluruh biaya yang dikeluarkan tuh berapa sih? Khususnya nih di dalam internal division. Nah, dari situ tuh masing-masing divisi bisa mengestimasi berapa nih transfer price-nya dengan adanya markup tentunya. Nah, oleh karena itu, tiap divisi bisa menghitung markup untuk mendapatkan profit. Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak, guys? Kayaknya teman-teman baru sampai week 13 nggak sih? Week ini. Kalau materi problem 4 itu week 14. Nah, makanya di sini gue bakal jelasin secara pelan-pelan. Problem 4 itu mengenai performance evaluation dan balance scorecard. Di mana di sini problem 4 tuh ada 2 soal, ada part 1 sama part 2. Itu mesti dikerjain dua-duanya. Untuk yang part 1, di sini Unilever memiliki divisi di mana di sini divisinya itu dievaluasi berdasarkan ROI atau return on investment dan residual income. Operating results for the company beauty division sebagai berikut. Nah, ini ada operating income-nya, terus ada sales-nya, dan lain-lain. Dan tentunya ada divisional investment. Yang pertama itu disuruh nyari ROI untuk tahun 2021. Jadi ROI itu kan return on investment. Kalau dari namanya aja kita udah bisa ingat nih rumusnya. Operating income atau income, return itu kan income, dibagi sama investment. Kita mau tahu nih berapa sih return kita yang kita dapatkan dari investasi kita gitu di perusahaan tersebut. Nah, di sini kita hitung operating income itu kan 1,6. Investment-nya itu adalah 5,5. Hasilnya 29,09%. Nah, ini return on investment-nya. Kemudian untuk yang nomor 2, kita disuruh breakdown. Kalau breakdown itu disuruh jabarin rumusnya. Rumus si ROI ini ke dalam ROS dan investment turnover ratio. Nah, di sini tuh cara breakdown-nya itu kan rumus ROI itu kan kayak gini nih, operating income dibagi investment. Nah, dari operating income ini kita bisa breakdown ke rumus ROS, yaitu rumusnya itu kan operating income per sales kan. Nah, anggap aja di sini sales-nya itu adalah sebagai revenue utama perusahaan. Kemudian untuk investment-nya bisa kita breakdown ke investment turnover ratio. Rumusnya adalah revenue per investment. Nah, di sini kan kita bisa coret ini kan revenue-nya. Nah, makanya di sini ketika kita coret revenue-nya, itu kita muncul rumus ROI. Nah, makanya untuk kesimpulannya, ROI itu terdiri dari ROS dikali dengan investment turnover ratio. Nah, kemudian habis kita dapat ini, kita disuruh ini nih, dari skema-skema A dan B ini, apakah hasilnya itu bakal meningkatkan si ROS atau menurunkan atau mungkin nggak berubah. Nah, kalau yang A ini, dia itu kan si company achieve a cost saving 32.000 per tahunnya karena menggunakan material yang lebih murah. Nah, kita di sini tuh harus mikir dulu nih, kalau misalkan kita DM-nya itu lebih murah, efeknya kemana sih? Pertama, efeknya itu berarti kan COGS-nya itu kan lebih murah kan? Karena COGS-nya lebih murah, yang lainnya itu dianggap sama. Nah, makanya dia kan operating income-nya tuh makin naik tuh. Karena adanya penurunan biaya tadi.
operating income yang naik, kalau kita hubungkan ke rumus ROS, ROS ini kan rumusnya operating income per revenue. Ketika operating income-nya naik, revenue-nya biasa aja, otomatis ROS-nya juga naik juga dong. Nah, makanya di sini ROS-nya itu increase. Sedangkan yang investment turnover ratio itu nggak berubah. Soalnya dari kejadian ini tuh cuman memiliki efek ke operating income. Kemudian untuk yang B, di sini ada peningkatan penjualan sebesar 20%. Sedangkan operating asset itu tidak berubah. Berarti dengan kata lain, sales ini meningkat akan menyebabkan peningkatan di operating income dan juga revenue. Nah, karena di sini operating asset-nya itu nggak berubah, berarti investment kapitalnya itu juga nggak berubah. Nah, makanya di sini kita bisa dapetin kesimpulan untuk yang ROS, itu dia naik karena operating income dan revenue-nya itu meningkat. Sedangkan untuk yang investment turnover, itu juga meningkat, soalnya revenue-nya tuh meningkat, gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak, guys? Nomor 3 udah agak beda soal. Nah, kalau nggak ada yang tanyain, gue lanjut dulu ke soal nomor 3, di mana di sini menggunakan financial data tahun 2021, misalkan si beauty division ini punya peluang untuk menambah produk baru yang membutuhkan investasi tambahan sebesar 1 juta. Nah, ini adalah biaya-biaya dan revenue yang mungkin akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Ada sales-nya 2,2 juta, variable expense-nya 55% dari sales produk itu sendiri, dan juga fixed expense. Nah, di sini kita disuruh menghitung ROI-nya. Nah, kalau nanti soalnya kayak gini, itu tuh cara ngitungnya itu pertama, kita hitung dulu ini, operating income-nya. Operating income itu kan kita tinggal hitung dari sales dikurang sama biaya-biayanya kan. Berarti kan 22,2 juta dikurang sama 55% dari penjualannya, penjualan si produk cleaning barunya ini, dikurang sama fixed cost ya. Kita dapat 330.000. Nah, kalau udah, ini tuh bukan hasil akhirnya. Jadi angka ini tuh nggak bisa kita pakai buat nyari ROI yang baru. Nah, cara nyari ROI yang barunya itu, kita masukin ke data yang awalnya. Ini kan data awal segini kan. Habis itu, efek-efek yang dari new product line ini kita tambahin. Nah, makanya di sini sales-nya itu jadi 14,2, kemudian variable cost-nya itu jadi 7,81, itu didapat dari variable cost yang lama, ditambah sama variable cost yang baru. Nah, ini berarti 55% dari si 2,2 jutanya. Jangan ngaliin 55% dari yang ini, jangan. Tapi dari yang sales si new product line-nya itu. Kemudian kita dapat contribution margin sebesar 6,39 dan operating income sebesar 1,93. Udah deh, kalau udah dapat kayak gini, baru dah kita bisa nemu ROI yang barunya. Yaitu tinggal kita bagi aja eee, operating income-nya 1,93 dibagi sama investment yang baru. Total investment yang baru. Tadi ini kan investment barunya itu kan 1 juta. Awalnya itu 5,5, itu kita tambahin dulu. Nah, makanya ROI-nya itu jadi 29,69%. Nah, di sini kan ROI-nya itu kan lebih tinggi nih daripada yang sebelumnya. Di mana sebelumnya itu ROI-nya 29,09, yang baru tuh 29,69. Nah, makanya atas pertimbangan ROI, si beauty division-nya ini bisa atau
harus menerima new product line sebagai investasinya, karena dia bisa mendapatkan higher ROI. Gitu, guys. Terus kemudian untuk yang nomor 4, itu sebenarnya sama aja sih kayak nomor sebelumnya, cuman kalau nomor 4 itu dia maunya pakai required rate of return. Di mana di sini rate-nya itu adalah 12%. Yang ditanya, hitunglah residual income beauty division pada 2021 dan yang baru. Jadi untuk yang 2021, residual income itu kan istilahnya kayak apa ya, kalau kita pikir tuh residual income itu kan berarti sisa income yang nggak dibagikan ke pemegang saham kan. Dengan kata lain ya semodelan kayak retained earning lah, gitu. Makanya dia disebut residual income. Nah, rumusnya ini operating income dikurang sama ini kan, rate dari investment-nya atau return dari investment-nya. Nah, makanya tahun 2021 si beauty division tuh punya sisa income sebesar 940.000. Sedangkan untuk yang barunya, karena adanya produk line yang baru, di sini net atau operating income itu kita pakai yang 1,93 dan investment-nya itu kita pakai yang udah gabungan 5,5 ditambah 1. Hasilnya itu adalah 1,15 juta. Ini untuk residual income yang barunya. Nah, kalau udah kita hitung, kita baru bisa jawab nih pertanyaan yang B. Would the manager of beauty division accept or reject the new product line? Jadi kan kalau di sini karena adanya produk line ini dia menambah residual income, which is itu bagus kan? Karena semakin banyak residual income tuh berarti semakin banyak, cadangan income yang dimiliki oleh oleh perusahaan. Jadinya bisa dipakai misalkan untuk improvement dari perusahaan itu sendiri, gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak, guys? Nah, kalau nggak ada, ini masuk ke nomor terakhir, itu tentang balance scorecard. Balance scorecard ini sebenarnya materinya itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu mengukur kinerjanya selama berjalan. Di mana di sini ada 4 perspektif utama yang mesti dijalankan oleh perusahaan. Ada customer, financial, learning and growth, dan internal business process. Nah, kalau customer ini perspektifnya, ya berarti kita itu fokus on customer gitu. Segala hal yang berkaitan dengan customer, itu kita nanti bakal identifikasi atau klasifikasikan ke dalam customer. Kayak misalkan nih, untuk soal yang 2 ini kan ada perusahaan banking and insurance, dia itu pengen menggunakan balance scorecard. Nah, ini data acak nih, kayak gini. Nah, yang 4 ini tuh udah pasti sih perspektif ya. Ini tuh nggak akan pernah berubah perspektifnya. Nah, makanya di sini kita langsung tulis aja yang pertama customer, financial, learning and growth, dan internal business process. Kemudian kita bisa nulis untuk yang strategic objective ya. Di sini yang bagian kolom yang di bawah, kalau berbicara tentang customer, kita bisa lihat nih, di sini tuh yang berkaitan dengan customer apa aja ya. Kayak misalkan di sini ada satisfying customer, kemudian di sini ada market penetration. Misalkan market penetration itu istilahnya kayak kita bisa menambah customer kan. Nah, makanya di sini kita klasifikasikan ke customer untuk yang market penetration. Nah, kalau udah, kita tinggal nentuin nih, performance measure-nya tuh apa sih untuk satisfying customer. Yang pertama itu, kalau dilihat di sini tuh ada namanya customer satisfaction survey score. Jelas ya,
untuk mendapatkan atau mengetahui seberapa puaskah customer, itu kita bisa pakai survei. Kemudian ada lagi, yaitu customer complaint per month. Nah, ini komplain ini kan menandakan adanya pelanggan yang kurang puas. Nah, makanya kalau misalkan customer complaint ini tuh udah pasti masuk ke satisfying customer. Nah, yang kedua itu kalau market penetration, itu kenapa di sini gua klasifikasikan market share, karena dengan adanya market share in coverage area, kita tuh bisa tahu nih, kita tuh udah seberapa jauh sih penetrasinya ke pasar yang baru gitu. Market share ini kan berarti kan istilahnya kayak pangsa pasarnya dia kan, atau market share-nya dia tuh di suatu area tuh udah berapa persen, gitu. Makanya di sini bisa digunakan untuk mengetahui seberapa jauh market penetration kita. Yang kedua, itu dari perspektif finansial. Kalau finansial, jelas ya, itu berkaitan semuanya tentang keuangan. Kalau misalkan nggak ada kaitannya sama keuangan, ya berarti bukan perspektif ini gitu. Nah, contohnya di sini kalau kita pilih, itu ada financial growth. Nah, ini udah jelas banget kita masukin ke perspektif finansial. Cara ngukurnya gimana? Ngukurnya itu dengan profit growth bisa dan return on assets. Kemudian ke bagian 3, bagian 3 itu learning and growth. Itu sering ketukeran nih, learning and growth sama internal business process. Tapi intinya tuh kalau learning and growth, teman-teman bayangin aja kalau misalkan perusahaan itu ingin berkembang gitu, ingin berkembang melalui proses R&D dan lain-lainnya. Nah, makanya di sini strategic objective-nya itu motivated and prepared employee. Dengan kata lain, pegawai yang istilahnya udah bagus lah ya, udah termotivasi dan juga udah prepare banget gitu, well prepare. Nah, cara ngukurnya kayak gimana? Cara ngukurnya itu dengan cara menghitung nih persentase pekerja yang berpartisipasi di dalam training. Yang kedua, dari segi growth ya, itu innovative banking services. Udah jelas, soalnya kalau inovasi itu berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan. Performance measure-nya itu karena ini perusahaan bank, nah berarti dia bisa dengan new services yang diperkenalkan oleh GSBI atau nama banknya ini. Dan yang terakhir itu internal business process, kalau yang ini, itu tuh fokus kepada bisnis proses suatu perusahaan. Nah, karena ini bank dan asuransi, nah makanya di sini strategic objektifnya itu ada transaction efisiensi dan juga loan processing efisiensi. Biasanya itu kalau ada kata-kata efisiensi itu, ini masuknya ke sini nih, internal business process. Nah, cara ngukurnya gimana nih kalau yang transaction? Nah, itu di sini response time for online transaction. Karena kalau misalkan response time kita itu cepat, nah berarti transaksinya itu makin efisien. Sama juga nih, sama yang buat yang loan processing efisiensi. Itu cara ngukurnya itu ada average loan processing time dan juga loan approve or reject ratio. Nah, sampai sini ada yang masih bingung nggak, guys? Karena materi kita udah selesai. Nah, kalau nggak ada, thank you ya guys yang udah datang dan memperhatikan ini. Terima kasih. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Izin live ya guys.